Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Di pertemuan 12 kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang siklus produksi yang ada di bab 14 bukunya Pak Romli. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mu'allimatul Ulia, absen 29, Muhammad Faisal Al-Farizi, absen 30, Muhammad Naufal, absen 31, dan Nizamuddin Aulia Firdaus, absen 32. Pada siklus produksi, secara garis besar, kita akan membahas 6 subbab. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, sistem informasi siklus produksi. Yang ketiga, desain produk. Keempat, perencanaan dan penjadwalan. Yang kelima, operasi produksi. Dan yang keenam, akuntansi biaya. Yuk kita masuk ke subbab yang pertama. Apa sih itu siklus produksi? Siklus produksi merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Dalam siklus produksi sendiri, ada 4 aktivitas dasar. Yang pertama, desain produk, di mana dokumen sumbernya, bill of materials, dan daftar operasi. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan, dokumennya, Master Production Schedule atau MPS, pesanan produksi, dan permintaan bahan baku. Aktivitas ketiga, operasi produksi, dan aktivitas keempat, akuntansi biaya. Selanjutnya, kita masuk ke diagram konteks siklus produksi. Nah, jadi gimana sih hubungan antara siklus produksi dengan subsistem lain dalam sistem informasi perusahaan? Seperti yang terlihat pada diagram konteks, sebenarnya siklus produksi ini cukup berkaitan erat dengan siklus-siklus lain yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Dari siklus pendapatan ini akan menyediakan informasi mengenai pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang nantinya akan digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Timbal baliknya, siklus produksi akan memberikan informasi mengenai barang jadi yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Selanjutnya, dari siklus produksi akan mengirimkan informasi mengenai kebutuhan bahan baku kepada siklus pengeluaran. Bentuknya berupa permintaan pembelian. Lalu, timbal baliknya, siklus pengeluaran ini akan menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan pengeluaran lain yang akan dimasukkan ke dalam FOH. Kemudian dari siklus produksi akan mengirimkan informasi mengenai berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan, berapa jam tenaga kerja diperlukan kepada siklus sumber daya manusia. Lalu, siklus sumber daya manusia akan menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Yang terakhir, siklus produksi akan mengirimkan informasi tentang harga pokok produksi ke dalam sistem buku besar dan pelaporan, serta mengirimkan pelaporan informasi kepada manajemen. Selanjutnya, kita masuk ke DFD level 0 siklus produksi. DFD level 0 ini sebenarnya merupakan penjelasan lebih lanjut dari diagram konteks sebelumnya. Dalam siklus produksi ini, dijabarkan ada 4 aktivitas utama, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, serta akuntansi biaya. Contohnya, dari siklus penjualan, ia akan memberikan informasi mengenai pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan. Lalu, pada aktivitas perencanaan dan penjadwalan,
akan mengirimkan informasi permintaan pembelian ke siklus pengeluaran dan akan mengirimkan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja ke siklus manajemen sumber daya manusia. Kurang lebih sama kan ya dengan penjelasan di diagram konteks. Bedanya, kali ini tiap-tiap aktivitas dijelaskan lebih lanjut mengenai alur yang akan dilaluinya. Setiap aktivitas ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail pada subbab-subbab berikutnya. Kita masuk ke subbab yang kedua, Production Cycle Information System atau Sistem Informasi Siklus Produksi. Dalam sistem ERP ini, siklus produksi mengintegrasikan data operasional dan data keuangan dari berbagai sumber. Nah, masing-masing departemen di atas ini memiliki tanggung jawab. Misal, pada departemen teknik, ia bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. Departemen penjualan bertanggung jawab atas forecasting atau perkiraan dan juga order. Di Departemen Perencanaan Produksi, ia bertanggung jawab atas pesanan produksi dan jadwal produksi, serta tanggung jawab lain sesuai pada ERP yang tertera. Lalu, untuk mengembangkan spesifikasi produk, Departemen Teknik mengakses database, yakni file bahan baku dan file daftar operasi, untuk memeriksa desain produk yang serupa. Departemen Teknik kemudian mengakses buku besar dan file persediaan untuk mengetahui informasi perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Kemudian, Departemen Perencanaan Produksi akan menggunakan informasi tersebut ditambah dengan data mengenai persediaan saat ini untuk dapat mengembangkan jadwal produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi. Pada saat yang sama, catatan baru ditambahkan pada file WIP untuk mengakumulasi data biaya. Nah, permintaan bahan baku dikirimkan ke Departemen Penyimpanan Persediaan untuk dilakukan otorisasi pengeluaran bahan baku. Nah, kemudian CIM interface akan mengirimkan instruksi detail ke stasiun kerja pabrik. CIM interface juga akan mengumpulkan data biaya dan operasional yang digunakan untuk memperbarui file dalam WIP. Kita masuk ke ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Sebagaimana kita tahu, siklus produksi sangat bergantung pada database terintegrasi. Oleh karena itu, banyak sekali ancaman yang mungkin terjadi dalam siklus produksi. Nah, di sini total ada 14 ancaman yang masing-masing tersebar ke dalam 5 aktivitas dalam siklus produksi. Yang pertama, isu-isu umum di seluruh siklus produksi. Ancamannya yang pertama dapat berupa data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan melakukan yang pertama, pengendalian integritas pengelolaan data, yang kedua, pembatasan akses terhadap data induk, dan yang ketiga, tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. Ancaman ini bisa dikendalikan dengan melakukan pengendalian akses, juga dengan cara melakukan enskripsi. Ancaman yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Nah, pengendaliannya bisa dilakukan dengan melakukan backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas yang kedua yaitu desain produk. Ancamannya dapat berupa desain produk yang buruk yang mengakibatkan kelebihan biaya. Pengendaliannya yaitu dengan melakukan analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk. Seperti yang kita tahu kan, sebelum menentukan desain produk biasanya terdapat opsi-opsi yang dapat kita analisis biayanya. Nah, untuk itu perlu dilakukan analisis akuntansi biaya pada setiap pilihan.
Nah, pengendalian yang kedua bisa dilakukan analisis garansi dan biaya perbaikan. Aktivitas yang ketiga yaitu perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya dapat berupa over atau under produksi. Nah, cara mengendalikannya yaitu yang pertama, membuat sistem perencanaan produksi. Yang kedua, melakukan review dan persetujuan pesanan serta jadwal produksi. Yang ketiga, dilakukan pembatasan akses terhadap data induk perusahaan. Jadi hanya pegawai-pegawai tertentu yang bisa mengakses data induk. Aktivitas selanjutnya yaitu operasi produksi. Di sini terdapat 6 ancaman yang mungkin saja terjadi. Ancaman yang pertama yaitu pencurian persediaan. Cara pengendaliannya, yang pertama, melakukan pengendalian akses fisik. Yang kedua, melakukan dokumentasi setiap pergerakan persediaan. Yang ketiga, melakukan pemisahan tugas antara yang melakukan pencatatan atas penyimpanan aset dengan yang melakukan otorisasi penghapusan. Kemudian, dilakukan pembatasan akses terhadap data induk persediaan. Yang terakhir, dilakukan perhitungan fisik persediaan secara periodik atau biasa kita kenal stok opnam. Ancaman yang kedua yaitu pencurian aset tetap. Pencurian aset tetap bisa dikendalikan dengan mencatat detail aset tetap termasuk saat penghentiannya. Yang kedua, membatasi akses terhadap aset tetap. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses aset tetap ini. Kemudian, ancaman yang ketiga, kinerja yang buruk. Nah, ancaman ini bisa diatasi dengan melakukan training terhadap karyawan. Juga membuat laporan kinerja sehingga setiap aktivitas bisa dievaluasi. Ancaman yang keempat, investasi suboptimal dalam aktiva tetap. Ini maksudnya aktiva tetapnya ini melakukan terjadi penurunan atau degradasi sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, pengendaliannya bisa berupa dilakukannya persetujuan yang tepat atas perolehan aset tetap termasuk menggunakan proposal dalam menjaring berbagai penawaran yang kompetitif. Selanjutnya, ancaman kelima, kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lain. Nah, untuk ini bisa dilakukan pengendalian dengan pengamanan fisik serta melakukan asuransi. Untuk pengamanan fisik sendiri, contohnya dengan menyediakan alat pemadam kebakaran di setiap gedung. Ancaman yang keenam yaitu gangguan operasi. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan backup atau rencana pemulihan bencana. Aktivitas terakhir yaitu akuntansi biaya. Di sini terdapat 3 ancaman yang mungkin muncul. Yang pertama, data biaya yang tidak akurat. Nah, ancaman ini bisa dikendalikan dengan otomatisasi data sumber. Maksudnya, dilakukan integrasi data antara satu data dengan data yang lain sehingga akan terupdate secara otomatis. Yang kedua, dilakukan pengendalian integritas pengolahan data. Nah, maksudnya karyawan yang akan melakukan pengolahan data sebaiknya di-training agar memiliki sikap yang transparan serta jujur dalam melakukan pengolahan data. Yang kedua, ancamannya dapat berupa alokasi yang tidak tepat dari overhead cost. Pengendaliannya bisa dengan menggunakan activity based costing dalam melakukan perhitungan biayanya. Dan yang terakhir ancamannya yaitu laporan yang menyesatkan. Pengendaliannya bisa berupa metrik kinerja yang inovatif, misalnya throughput. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam subbab akuntansi biaya. Selanjutnya adalah aktivitas dasar siklus produksi. Aktivitas dasar siklus produksi yang pertama adalah produk desain.
produk desain bertujuan untuk membuat produk yang sesuai dengan permintaan customer dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsi. Selain itu, juga berguna untuk meminimalkan biaya produksi. Dalam prosesnya, produk desain akan menghasilkan Bill of Materials. Bill of Materials merupakan dokumen yang memuat tentang nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan dalam setiap produk jadi. Berikut ini adalah contoh dari Bill of Materials. Bill of Materials ini juga berguna untuk menganggarkan berapa bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu produk jadi. Misalnya, perusahaan punya produk A. Produk A ini membutuhkan bahan baku berupa back panel sebanyak 1 unit, side panel sebanyak 2 unit, dan front panel sebanyak 1 unit. Selanjutnya adalah Operation List. Operation List merupakan dokumen yang memuat tentang urutan tahapan dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan berapa lama tahapan tersebut dapat diselesaikan. Berikut ini adalah contoh dari Operation List. Product Life Cycle Management (PLM) merupakan software yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses desain produk. Ada 3 komponen kunci dari PLM ini. Yang pertama, Computer Aided Design. Yang kedua, Digital Manufacturing. Dan yang ketiga, Product Data Management. Yang pertama, Computer Aided Design merupakan software yang digunakan untuk mendesain produk baru. Software ini juga memungkinkan produsen untuk merancang dan menguji model produk virtual 3D. Dengan demikian, produsen bisa menghemat biaya pengujian. Yang kedua, Digital Manufacturing merupakan software yang digunakan untuk mensimulasikan bagaimana produk tersebut diproduksi. Software ini bermanfaat juga bagi para produsen untuk menentukan tenaga kerja, mesin, dan proses yang bisa mengoptimalkan produk yang dihasilkan. Dan komponen yang terakhir adalah Product Data Management. Merupakan software yang berguna untuk berikutnya adalah ancaman dan pengendalian dari desain produk. Ancaman dari desain produk adalah desain produk yang buruk sehingga biaya terlalu besar. Perusahaan bisa mengantisipasi ancaman tersebut dengan melakukan pengendalian. Pengendalian yang pertama bisa dengan aktivitas dasar siklus produksi. Yang kedua adalah planning and scheduling atau perencanaan dan penjadwalan, di mana aktivitas ini perusahaan mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka. Metode perencanaan produksi. Di dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan, perusahaan bisa menggunakan metode di antara 2 metode berikut. Pertama, Manufacturing Resource Planning atau MRP2. Manufacturing Resource Planning merupakan perpanjangan dari metode MRP yang sudah kita bahas pada siklus pengeluaran, yaitu menyeimbangkan antara kapasitas produksi dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi prediksi permintaan penjualan. Metode ini cocok untuk perusahaan yang punya produk dengan siklus hidup yang panjang dan permintaan produk mudah untuk diprediksi. Metode ini juga sering disebut sebagai post manufacturing. Artinya,
Barang yang diproduksi merupakan ekspektasi dari permintaan pelanggan. Lalu, apa bedanya metode MRP 2 ini dengan metode MRP yang ada di siklus pengeluaran? Jika MRP yang ada di siklus pengeluaran hanya menggunakan pendekatan perencanaan material dengan unsur utamanya adalah BOM atau Bill of Materials. Sedangkan metode MRP 2 ini bukan hanya menggunakan BOM, tapi juga unsur bisnis dan manufacturing lainnya, seperti perencanaan bisnis, perencanaan operasi dan penjualan produksi, MRP, perencanaan permintaan kapasitas, dan pelaksanaan pendukung sistem untuk kapasitas dan material. Selanjutnya adalah dokumen kunci dan formulir yang diperlukan dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Dokumen kunci yang pertama adalah Master Production Schedule, MPS. MPS merupakan dokumen yang menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produksi tersebut harus terjadi. Dokumen yang kedua adalah Production Order. Dokumen ini yang mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada sebuah produk tertentu. Dokumen ini juga mencantumkan operasi yang perlu dijalankan, kuantitas yang akan diproduksi, dan kemana produk tersebut harus dikirim. Dokumen yang ketiga adalah Materials Requisition. Dokumen ini mengotorisasi penghapusan kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan ke lokasi pabrik di mana produk tersebut digunakan. Dokumen ini berikut adalah contoh dari Master Production Schedule dan Production Order. Di dalam Master Production Schedule terdapat beberapa item yang dimasukkan dalam dokumen tersebut. Misalnya saja, waktu untuk memproduksi suatu produk. Terus, ada produk akhir atau ending inventory. Ada produk yang direncanakan akan diproduksi di dalam periode tersebut. Selanjutnya ada produk yang direncanakan akan dijual, dan juga ada beginning inventory dari produk tersebut. Master Production Schedule ini sebenarnya mirip dengan production budget yang udah kita pelajari pada akuntansi biaya, yang intinya adalah untuk mengetahui atau merencanakan berapa produk yang harus diproduksi atau berapa finished good yang harus diproduksi dalam. Selanjutnya adalah contoh dari Materials Requisitions dan Move Ticket. Materials Requisitions berisi antara lain nomor materials, deskripsi atau nama materials yang akan digunakan dalam produksi, kuantitas, cost per unit, dan total cost. Materials Requisitions ini sebenarnya juga udah kita pelajari pada pelajaran cost accounting tentang direct material purchase budget. Yang intinya adalah permintaan pembelian bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Berikutnya adalah contoh dari Move Ticket. Ancaman dan pengendalian di dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Ancaman berupa produksi yang berlebihan yang bisa menyebabkan biaya produksi perusahaan meningkat, atau produksi di bawah target yang bisa menyebabkan pendapatan perusahaan akan menurun. Ancaman ini bisa dikendalikan dengan cara yang pertama, yaitu
Dengan sistem Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah operasi produksi, yaitu produksi aktual dari produk. Aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi, seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer, disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Pengaruh CIM. Salah satu pengaruh CIM adalah pergeseran dari produksi massal ke produksi sesuai pesanan. Di sini, para akuntan tidak diminta menjadi ahli dalam setiap segi CIM, tetapi harus memahami bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Setiap perusahaan mempunyai cara-cara yang berbeda dalam melakukan produksi. Namun, pada akhirnya, meskipun cara memproduksinya berbeda, perusahaan harus dapat mengumpulkan informasi penting yang berhubungan dengan produksi tersebut, yaitu bahan baku yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan, operasi mesin yang dilakukan, dan biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Informasi-informasi itu dibutuhkan oleh sistem informasi akuntansi untuk dapat mengolah data atau masukan tersebut, memprosesnya, dan menghasilkan keluaran yang berupa laporan-laporan yang dibutuhkan. Ini adalah tampilan data flow diagram level 0, bagian operasi produksi di sebuah perusahaan. Proses ini dimulai dari 2.0, yaitu bagian operasi produksi. Bagian ini meminta permintaan bahan baku ke bagian PPIC. Setelah itu, gudang bahan baku mengirimkan bahan baku ke bagian operasi produksi. Dan PPIC memberikan jadwal produksi ke bagian operasi produksi. Setelah proses operasi produksi selesai, maka informasi-informasi terkait produksi akan disimpan di data produksi. Kemudian melakukan serah terima barang jadi ke gudang finish good dan melakukan data serah terima barang jadi ke gudang distribusi. Jika ada persediaan yang masih tersisa pada bagian operasi produksi, maka akan disimpan di persediaan bahan baku. Kemudian, langkah terakhir adalah melakukan transfer slip ke bagian akuntansi biaya. Ini adalah tampilan data flow diagram level 1 bagian operasi produksi. Proses ini dimulai dari 2.1, yaitu Departemen Pengukuran dan Pemotongan. Departemen ini melakukan permintaan bahan baku ke bagian PPIC, kemudian gudang bahan baku melakukan serah terima bahan baku ke departemen ini. Selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemotongan. Setelah proses ini selesai, informasi-informasi terkait produksi akan disimpan di penyimpanan data produksi. Departemen machining menerima bahan baku yang telah diukur dan dipotong setelah mendapatkan jadwal produksi dari bagian PPIC. Setelah proses selesai di departemen ini, maka informasi-informasi terkait produksi juga akan disimpan di penyimpanan data produksi. Kemudian di proses 2.3, bagian welding atau perakitan menerima barang yang sudah selesai diproses di 2.2. Pada proses 2.4, Departemen Painting menerima barang yang sudah dirakit pada proses sebelumnya. Setelah selesai, maka informasi terkait produksi akan disimpan ke data produksi. Kemudian, Departemen Painting mengirimkan laporan pengolahan serta barang untuk dilakukan pengecekan.
Di proses 2.6 dilakukan pengecekan kualitas dan mutu atas barang yang sudah dikirimkan. Pada 2.7 mengumpulkan laporan produksi dari berbagai departemen. Rekap laporan produksi akan dikirim ke bagian akuntansi biaya. Ini adalah tampilan flowchart bagian operasi produksi. PPIC memberikan jadwal produksi serta sampel request, kemudian membuat permintaan bahan baku, mengisi buku pengambilan barang di gudang, menerima barang dari gudang, kemudian menyerahkan transfer slip ke bagian A. Di Departemen Pengukuran dan Pemotongan, bagian pengukuran mengukur bahan baku, melaksanakan proses pemotongan bahan baku, menyerahkan hasil pemotongan untuk machining, kemudian bagian machining melakukan proses machining. Setelah selesai, laporan produksi machining diserahkan ke bagian B. Di Departemen Perakitan, bagian perakitan menerima barang dari bagian machining, kemudian melakukan perakitan sesuai order, kemudian menyerahkan transfer slip 1 dan 2 ke bagian C. Departemen Painting menerima transfer slip, kemudian memilih cat sesuai warna, melakukan proses airbrush, melakukan pengecatan manual, melakukan proses pengeringan, kemudian menyerahkan transfer slip dan laporan hasil painting ke Departemen D. Departemen Quality Control menerima transfer slip dan menerima barang dari bagian painting, kemudian melakukan proses pengecekan. Jika lolos dari pengecekan, maka langsung dikirimkan ke bagian delivery. Jika tidak lolos proses pengecekan, maka melakukan perbaikan barang jika barang tersebut bisa diperbaiki, kemudian menyimpannya di gudang. Bagian delivery akan menerima barang yang sudah lolos dari proses pengecekan, kemudian membuat laporan dan surat jalan, melakukan pengiriman barang, serta menyerahkan dokumen surat jalan dan laporan ke bagian E. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu jalannya operasi produksi. Yang pertama, pencurian persediaan. Yang kedua, pencurian aktiva tetap. Yang ketiga, kinerja yang buruk. Keempat, investasi suboptimal dalam aktiva tetap. Kelima, kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lainnya. Yang keenam, gangguan operasi. Ancaman yang pertama adalah pencurian persediaan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari ancaman ini. Yang pertama, pengendalian akses fisik. Cara yang kedua adalah mendokumentasikan dari semua pergerakan persediaan. Seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasikan. Dokumen permintaan bahan baku harus digunakan untuk mengotorisasi dikeluarkannya bahan baku untuk diproduksi. Baik pegawai pengendalian persediaan maupun pegawai produksi yang menerima bahan baku harus menandatangani daftar permintaan untuk mengakui keluarnya barang ke proses produksi. Permintaan untuk bahan baku tambahan yang melebihi jumlah yang dispesifikasikan dalam daftar harus didokumentasikan dan diotorisasi oleh personel penyelia atau pengawas. Kartu pemindahan harus digunakan untuk mendokumentasi pergerakan lanjutan atas persediaan melalui berbagai tahap dalam proses produksi. Cara yang ketiga adalah pemisahan tugas. Pemisahan tugas dapat meningkatkan keamanan persediaan dari ancaman pencurian. Perusahaan memisahkan tugas yang berhubungan dengan persediaan, di mana
penyimpanan fisik dari material dan persediaan barang jadi menjadi tanggung jawab Departemen Warehouse. Departemen Produksi mempunyai tanggung jawab terhadap persediaan work in process. Proses otorisasi terhadap persediaan, seperti persiapan produksi, menjadi tanggung jawab Departemen Production Plan and Inventory Control. Yang keempat, pembatasan akses terhadap data induk persediaan. Cara yang terakhir, perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi dari perhitungan tersebut terhadap kuantitas yang dicatat. Petugas bagian warehouse harus melakukan stock of name secara berkala untuk menjamin bahwa persediaan yang tercatat sesuai dengan persediaan yang ada secara nyata di tempat penyimpanan. Adanya prosedur seperti ini membuat terjadinya pencurian terhadap persediaan menjadi lebih sulit, dan bila benar terjadi, maka akan segera terdeteksi. Ancaman kedua adalah pencurian aktiva tetap. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, persediaan fisik dari semua aktiva tetap. Kedua, membatasi akses fisik terhadap aktiva tetap. Yang ketiga, memelihara catatan detail aktiva tetap, termasuk pelepasannya. Ancaman selanjutnya adalah kinerja yang buruk. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan 2 cara. Yang pertama, pelatihan. Dengan adanya pelatihan, maka diharapkan kinerjanya akan berada pada tingkat yang memuaskan. Cara yang kedua adalah laporan kinerja. Perusahaan mengevaluasi kinerja secara berkala dari tiap-tiap bagian produksi dengan menggunakan dokumen laporan kinerja. Evaluasi akan disusul dengan langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan kinerja produksi atau mempertahankan kinerja produksi yang sudah berada pada tingkat optimum. Ancaman keempat, investasi suboptimal dalam aktiva tetap. Investasi yang berlebihan pada aktiva tetap dapat menciptakan kelebihan biaya. Namun, jika tingkat investasi yang terlalu rendah, akan mengurangi produktivitas perusahaan. Kedua masalah tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan. Pengendaliannya yaitu persetujuan yang tepat dari perolehan aktiva tetap, termasuk penggunaan permintaan proposal untuk menjaring berbagai penawaran kompetitif. Ancaman yang kelima, kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lainnya. Pengendalian yang pertama adalah pengamanan fisik. Yang kedua adalah asuransi. Perusahaan dalam menanggulangi potensi terjadinya bencana alam dapat mengasuransikan aset tetap dan persediaan yang dimilikinya. Dengan menggunakan asuransi yang komprehensif, seperti polis act of good, yang dimana polis ini mencantumkan bencana alam sebagai salah satu hal yang dapat merusak aset dan mengganti aset tersebut, serta menanggung kerugian selama aset tersebut belum dapat dioperasikan. Ancaman yang terakhir adalah gangguan operasi. Dapat dikendalikan dengan melakukan backup atau rencana pemulihan bencana. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Tujuannya adalah yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Perhitungan biaya job order dan biaya proses. Job order costing adalah sebuah sistem biaya yang menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan. Sedangkan
Perhitungan biaya proses atau proses costing adalah sebuah sistem biaya yang menentukan biaya ke masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi, dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam kerja atau job time ticket adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas pekerjaan tertentu. Penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Biaya overhead pabrik. Overhead pabrik adalah seluruh biaya manufaktur yang secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu. Ancaman dan pengendaliannya. Ancaman yang pertama yaitu data biaya tidak akurat. Untuk pengendaliannya sendiri yaitu dengan yang pertama, otomatisasi data sumber. Yang kedua, pengendalian integritas pengolahan data. Untuk ancaman yang kedua, alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead. Pengendaliannya yaitu dengan cara perhitungan biaya berbasis aktivitas yang didorong waktu. Untuk ancaman yang ketiga, laporan yang menyesatkan. Pengendaliannya yaitu dengan cara matriks kinerja inovatif. Perhitungan biaya berbasis aktivitas. Perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah sistem biaya yang dirancang untuk melacak biaya pada aktivitas yang menimbulkannya. Perhitungan biaya berbasis aktivitas dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya baik dalam sistem biaya job order atau proses. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 cara yang penting. Yang pertama, sistem biaya berbasis aktivitas berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Yang kedua, sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan sejumlah besar biaya pool untuk mengakumulasi biaya tidak langsung. Sementara, sebagian besar sistem biaya tradisional menyatukan seluruh biaya overhead bersama-sama. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas membedakan 3 kategori overhead, yaitu overhead yang terkait dengan batch, overhead yang terkait dengan produk, overhead keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, sistem biaya berbasis aktivitas berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Keputusan yang lebih baik. Sistem biaya tradisional cenderung membebankan terlalu banyak overhead terhadap beberapa produk dan terlalu sedikit ke produk lain karena terlalu sedikitnya pool biaya yang digunakan. Hal ini mengarah pada 2 jenis permasalahan. Yang pertama, perusahaan mungkin menerima kontrak penjualan untuk beberapa produk pada harga di bawah biaya produksi yang sebenarnya. Akibatnya, meskipun penjualan meningkat, labanya menurun. Masalah yang kedua, perusahaan mungkin menaikkan harga produknya, sehingga mengundang kompetitor baru untuk memasuki pasar. Ironisnya, jika data biaya yang lebih akurat tersedia, perusahaan akan menemukan bahwa mereka dapat memotong harga untuk menjaga kompetitor di luar pasar dan masih membuat laba untuk setiap penjualan. Sedangkan sistem biaya berbasis aktivitas menghindari masalah-masalah ini, karena overhead dibagi ke dalam 3 kategori dan dibebankan menggunakan pemicu biaya yang secara kausal berkaitan dengan produksi. Jadi, data biaya produk akan menjadi lebih akurat. Peningkatan manajemen biaya. Para pendukung berargumen bahwa keuntungan lain dari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah bahwa perhitungan tersebut jelas mengukur hasil tindakan manajemen atas profitabilitas secara keseluruhan. Biaya kemampuan aktivitas sama dengan biaya aktivitas yang digunakan ditambah biaya kapasitas yang tidak digunakan.
Peningkatan pengendalian dengan metrik kinerja inovatif. Throughput, atau dengan kata lain, sebuah ukuran efektivitas produksi. Throughput adalah suatu ukuran efisiensi produksi yang menunjukkan jumlah unit bagus yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Rumus throughput adalah total unit yang diproduksi per waktu pemrosesan dikali waktu pemrosesan per total waktu dikali unit barang per total unit. Kapasitas produktif adalah syarat pertama dalam formula tersebut. Ukuran pengendalian kualitas. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi ke dalam 4 area sebagai berikut. Yang pertama, biaya pencegahan berhubungan dengan perubahan terhadap proses produksi yang didesain untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. Yang kedua, biaya inspeksi berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal berhubungan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasikan sebagai produk cacat sebelum penjualan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal dihasilkan ketika produk cacat dijual ke pelanggan. Biaya ini meliputi biaya-biaya seperti klaim kewajiban produk, garansi dan biaya perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan.